ada kerajaan. Nggak pernah ada kerajaan di Arab itu. Orang Arab tuh hidupnya nggak bisa diatur sama raja. Mereka hidupnya bersuku-suku, ya kan, nomaden gitu, nyari berburu, berdagang, apa segala macam itu nggak pernah punya kerajaan, nggak ada rajanya, gitu. Maka kalau ditanya apakah Nabi Muhammad itu dulunya adalah keturunan raja, bukan. Raja siapa di tengah bangsa Arab? Nabi Ibrahim, bukan raja. Coba sebutin nama raja di Arab dalam sejarah Arab. Arab maksudnya Arab di zaman Nabi ya, bukan Arab sekarang. Kalau sekarang ada kerajaan Saudi Arabia, tapi itu kerajaan yang datangnya baru ada di zaman sekarang. Sebelum ada kerajaan Saudi Arabia, nggak ada kerajaan di Arab itu. Padahal tadi kita bilang, di zaman Nabi itu belum ada negara yang modern ya, yang ada presiden, menteri, apa dan sebagainya. Kan nggak ada, iyalah kan belum zaman negara modern, belum ada Montesquieu dengan trias politikanya ya. Oke, tapi kalau untuk ukuran zamannya, apakah Arab sebuah negara? Juga bukan, gitu. Nah oleh karena itu kalau apa namanya Sohibal Muksi diartikan sebagai petugas pajak yang ada seperti yang ada di zaman kita sekarang, dari awal udah nggak paham sejarah yang menerjemahkan hadis itu, ya kan? Terus kalau emang itu bukan petugas pajak seperti yang kita kenal, Sohibal Muksi itu siapa di masa itu? Tukang palak, ya, bukan petugas pajak tapi tukang palak, preman, akamsi, ya kan? Orang yang pada mau dagang mau apa tuh dipalak-palakin dan sebagainya, dikenain pajak istilahnya, dikenain pajak itu ya istilah doang, bukan pengertian pajak secara definisi gitu ya. Ya bahasa gampangnya preman, tukang peres, gitu-gitulah ya, yang suka ngebegal di jalan nih, kafilah dagang lewat, kemudian ayo uang keamanan. Nah itu sahibal muksi. Kalau dibilang mereka itu di dalam neraka, setuju nggak? Ya setuju banget, iyalah masuk neraka, oh, tukang rampok gitu kan. Kalau bahasa kitanya tuh apa istilahnya kalau yang suka naik ke atas truk tuh bajing luncat, nah gitu ya kan. Atau apa istilahnya ya pokoknya gitu-gitulah tukang apa tukang peres tukang palak tukang apa ya wajar lah gitu kalau di yang sekarang tuh yang kapal-kapal dagang lewat terus dirampok oleh perompak dari Somalia itu apa namanya itu nah, kayak gitu-gitulah itu sahibal muksi ya kayak gitu itu kalau di zaman Nabi gitu kan dan kita sepakat yang begitu mau masuk neraka iyalah pastinya gitu tapi jangan samakan perompak dengan ya, Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak itu ceritanya panjang kali lebar gitu kan. Nah cuma karena banyak ustadz yang nggak sekolah ya, cuman mondok doang gitu ya. Jadi dia nggak bisa bedakan. Nerjemahin tuh kadang-kadang suka sakarepe dhewe gitu loh. Semau-maunya aja gitu kan. Padahal nggak cocok, nggak sesuai dan nggak benar juga cara nerjemahkannya. Cuma kan karena sudah digugulan ditiru oleh kebanyakan masyarakat, orang ikut aja. Sehingga akhirnya mereka nggak paham bahwa yang namanya pajak itu adalah ya sebenarnya kalau mau difikirkan secara lebih mendalam, kalau saya memandang ya pajak itu adalah infak sebenarnya. Infak yang bukan sekedar infak tapi masuknya level ke wakaf. Tapi memang kontemporer. Kenapa dibilang wakaf kontemporer? Karena kalau wakaf aslinya di zaman Nabi yang wakaf itu cuma orang kaya. Orang miskin gak ada wakaf-wakafan, miskin apanya mau diwakafin kan gitu ya kan. Tapi kekontemporeran itu kan membuat orang nggak harus kaya pun juga bisa wakaf. Ya kan? Saya kasih contoh nih. Masjid di Indonesia rata-rata kan masjid wakaf kan? Ya, jarang loh masjid itu punya pemerintah itu jarang. Jarang. Kebanyakannya masjid itu adalah wakaf. Saya tanya, yang bangun masjid itu satu orang, orang kaya mewakafkan tanahnya dan hartanya bikin masjid atau itu gotong royong masyarakat? Kebanyakannya. Gotong royong masyarakat kan? Iya, ini beda dengan orang-orang Arab Saudi. Memang kalau orang Saudi rata-rata tuan-tuan tanah, saudagar-saudagar minyak dan sebagainya, saking banyaknya duit, kalau bikin masjid sendirian. Ya kan? Masjid yang di Solo itu apa namanya? Muhammad bin Zaid ya. Ah, sendirian gitu kan. Emang aja orang kaya gitu. Tapi saya tanya, di Indonesia
Berapa banyak jumlah masjid yang dibangun oleh cuman satu orang kaya? Sebutkan nama masjidnya. Selain yang Muhammad bin Zaid itu apa coba? Di Indonesia. Masjid Kubah Mas. Ya, itu satu orang ya, kaya ya. Oke, apalagi? Itu yang Yusuf Hamka itu masjid apa namanya? Baba Alun, heeh. Nah, itu sendirian lah anggap gitu kan. Oke. Tapi selebihnya semua masjid kalau kita lihat dari atas tuh masjid banyak banget. Itu rata-rata wakaf. Wakaf itu masjid. Tapi wakafnya kan masyarakat semuanya ikut wakaf, ya kan? Dari mana itu uangnya? Dari hasil menjaring di jalanan. Menjaring dengan makna hakiki. Memang pakai serokan jaring ikan. Ya kan, lewat gitu kan, terus kita ngelempar kan pakai serokan dia gitu kan, kadang-kadang disetelin murotal, kadang-kadang disetelin rekaman kajian Zainuddin MZ gitu kan. Itu kalau saya dari mana tuh dari Jalan Raya Cipulir tuh, Pasar Cipulir ya, sepanjang jalan tuh wow, pakai sorban itu kayak Habib banget gitu kan. Saya pikir ada maulid apa-apa gitu kan, kanan kiri Habib semua itu. Itu ternyata lagi itu bawa serokan ikan itu ya kan. Ini Habib ngapain bawa-bawa serokan gitu. Oh ternyata mau bangun masjid gitu kan. Hampir seluruh masjid di Indonesia tuh rata-rata dibangun dari uang receh gitu loh. Dan semua masjid itu jatuhnya wakaf bukan? Wakaf ya kan. Kebayang loh ini wakaf kontemporer. Wakaf yang dilakukan oleh orang miskin yang mengeluarkan uang receh tapi dikumpulkan sedemikian rupa menjadi gede banget nilainya, miliaran. Saya kemarin lebaran cerita pulang kampung. Masa di kampung saya yang 15 kilo dari pusat Jogja di Pokoh, terpencil itu, mereka lagi patungan mau renovasi masjid. Masjid di kampung jamaahnya cuma 12 orang. Kecil tuh masjid gitu kan, renov. Saya tanya berapa RAB-nya. 2 miliar. Gila loh, masjid cuma segini doang rehab 2 miliar. Emang ada duitnya? Bismillah Pak Ustadz, kita upayakan. Saya sih antara iya dan enggak, tapi sekarang udah jadi tuh masjidnya. Hampir 2 miliar memang sudah duitnya. Duit dari mana? Ya dari nyerok ikan Pak Ustadz. Nyerok sana, nyerok sini gitu kan. Jadi tuh masjid orang Arab kalau kita bawa ke situ nggak percaya. Nggak mungkin duit recehan bisa jadi masjid. Nggak mungkin dia bilang gitu kan. Ya karena di kampungnya nggak ada. Tapi di Indonesia hampir semua masjid coba perjalanan dari sini ke rumah gitu kan. Masjid mewah, 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 mewah. Itu kan semua recehan semua itu. Dan itu wakaf statusnya. Dari mana? Dari uang receh kita. Berarti wakifnya itu bukan orang kaya. Wakifnya itu orang miskin yang mengeluarkan uang receh. Tapi rutin setiap hari. Keluar terus. Ternyata receh itu bisa jadi sesuatu yang gede loh. Kan gitu ya. Itu masjid. Nah sekarang gini. Negara dengan APBN. Kita berapa sih? Berapa triliun sih? 6.000 ya? Atau berapa? APBN kita. 2.000 triliun ya? Hah? Kok saya malah nggak tahu ya, 2.500 triliun ya kan. Duit opo 2.500 triliun itu, ya kan. Apa kita jual minyak? Kita udah lama dikeluarkan dari organisasi OPEC. Dari tahun berapa kita udah nggak jadi anggota OPEC gitu. Masih ingat nggak Pak OPEC? Organisasi pengekspor minyak. Dulu kita tuh negara yang kaya pengekspor minyak. Sekarang kita beli, ya kan. Nah, jadi kalau dari jualan, apa yang kita jual tuh nggak ada. Sebenarnya sih harusnya ada karena kan VOC company itu kan datang ke Indonesia kan apa jualan apa sih yang dia cari di kita apa sih? Iya rempah-rempah itu bentuk realnya apa sih? Pala ya, pala, lada, cengkeh gitu-gitu kan. Lawang meng pala, cengkeh gitu kan di pasar banyak gitu loh. Kenapa dia jauh-jauh dari daratan Eropa ke sini cuma mau nguasain itu? Karena tuh harganya mahal. Jadi kalau saya baca-baca literatur tuh Pak ya, 1 gram pala di Eropa itu harganya setara dengan 1 gram emas. Gila gitu kan. Luar biasa loh. Memang kalau Jimasa itu, wah ini tanah impian ini ya kan. Tanah impian yang para pedagang Eropa itu rebutan mau beli. Karena adanya cuma di Indonesia dijual. Dan itu nggak pakai diolah ya kan.
Oke, kalau zaman segitu oke, maka Belanda itu membangun negaranya itu dari hasil perkebunan di kita. Kita bangga ya di Indonesia banyak jalur kereta api gitu kan, jalur lori gitu kan. Padahal itu kan ngangkutin tebu kita sebenarnya kan. Tebu-tebu kita dijual ke luar negeri ya. Mereka istilahnya jadikan kita ini sebagai kebun raya mereka yang hasilnya mereka bawa ke sana gitu. Negeri kita kaya kalau zaman penjajahan, tapi zaman sekarang kan enggak. Kita enggak punya apa-apa. Enggak ada yang bisa kita jual. Nikel pun juga belum baru niatnya nah itu insya Allah kalau bisa jualan nikel gitu kan. Tapi selebihnya kan komoditas kita enggak banyak. Makanya harus ada menteri apa itu yang Pak Sandiaga Uno tuh parekraf yang kreatif-kreatif lah gitu kan. Karena yang bisa dijual apa ya harus kreatif yang ada yang bisa dijual pariwisata apa gitu selebihnya nggak ada. Nah dari mana bangsa ini harus membiayai negaranya menyiapkan infrastruktur dan kan dari saweran dari pajak ya kan berapa persen APBN kita itu dari pajak 83 ya 83% tuh berapa persen gitu. Lah antum tuh orang pajak harus lebih tahu lah. Dari pajak kan gitu. Dan pajak itu bukan orang kaya, duitnya banyak tuh saya wakaf. Enggak, pajak tuh dari orang miskin. Jadi dari kita apa namanya beli sesuatu barang ada pajaknya gitu kan. Kita ada apa? Ada pajaknya. Enggak terasa sih dan buat kita sih santai aja. Itu semua masuk dalam kas negara gitu ya kan. Nah, itu sebenarnya kalau bicara tentang hukum Islamnya, akadnya apa itu pajak itu? Orang sering mengatakan akadnya kewajiban aja, wajib bayar pajak. Padahal kalau dibilang secara dalil, tidak ada dalil yang mewajibkan bayar pajak. Lah wong nggak ada pajak kok di zaman Rasulullah, gimana ada dalil wajib bayar pajak? Kan nggak ada. Tapi gini, di zaman Nabi, ketika Nabi Muhammad SAW itu berhasil mengalahkan pasukan musuh dalam perang Khaybar, dan Khaybar itu adalah kebun-kebun kurma yang sangat luas, yang nilainya nggak terhingga dan sebagainya. Nah, disitulah muncul pertama kali ada wakaf pertama kali. Gara-garanya Umar. Umar datang pada Rasulullah, ya Rasul, seumur-umur saya belum pernah dapat harta sebanyak ini dan sebagainya. Terus kata Umar, Anda usulkan apa buat saya? Nah, di situ Nabi bilang, in syi'ta habbasta aslaha. Kalau kamu mau, kamu simpan pokoknya. Maksudnya ini kebun tetap berputar terus gitu kan. Tapi hasilnya kamu sedekahkan kepada kaum muslimin. Untuk kebaikan. Untuk manfaat seluruh warga Madinah. Bahkan bukan hanya kaum muslimin, orang kafir apa semua lo dapat gitu. Nah itu kan buat fasilitas publik. Itu kan buat, ya itu dia yang namanya negara menjalankan kewajibannya kan gitu ya. Tapi memang itu tidak wajib, ya kan? Karena Nabi mengatakan in syi'ta, kalau kamu mau. Ya artinya kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi masalahnya semua mau, gitu. Semua mau, Umar mau, Abu Bakar mau, semua berlomba-lomba gitu kan. Sehingga negara, kalau boleh bilang negara ya, atau kalau gampangnya yang benarnya bukan negara, baitul malnya muslimin saat itu, wah memang banyak itu, ya kan? Udah nggak ada lagi orang miskin, udah semua beres gitu dari baitul mal. Bahkan budak-budak aja itu kalau pada mau memisahkan diri dari tuannya kan harus bayar ya kan? Siapa yang mau bayarin belum tentu kan? Masa nungguin orang siang-siang Ramadan ada yang jima lalu wah jima nih, Pak saya dong daftar dikeluarin jadi budak kan nggak juga gitu kan? Nah jadi kalau budak itu pengen keluar dari hegemoni tuannya kan harus bayar. Kemana? Ya ke Baitul Mal. Dananya ada, dananya ada. Oh duitnya banyak gitu. Nah Baitul Mal muslimin itu paling banyaknya dari wakaf. Bukan dari zakat. Ini yang kadang-kadang saya harus capek nih ngelurusin gitu ya. Teman-teman kita yang pada punya lembaga amil zakat itu terlalu pede mengatakan bahwa ekonomi dibangun dari zakat. No, salah. Nggak ada di dunia ini negara terbangun ekonominya gara-gara zakat, nggak ada. Nggak, kecil zakat itu Pak. Cuman 1/40. Itu pun tidak semua harta kena zakat. Ya, sekarang gini saya kasih contoh. Di zaman Nabi ya atau di zaman sahabat. Ternak itu kena zakat nggak? Kena kan? Tapi kalau saja ternaknya itu tidak diangon di tempat gembalaan, cuman ditaruh di rumah dan dicariin rumput ngarit
kasih itu nggak kena zakat. Hanya yang digembalakan di padang rumput itu yang kena zakat. Dan itu hanya terbatas kambing, sapi, unta. Kalau ada yang punya ayam, nggak kena zakat. Burung nggak kena zakat. Ikan nggak kena zakat. Semua hewan yang dipelihara itu kecuali 3 itu yang kena zakat. Yang lain enggak. Berarti sedikit dong yang masuk. Emang sedikit. Dan perbendaraan negara atau Baitul Mal itu tidak kaya karena zakat, bukan, tapi karena wakaf. Karena wakaf gitu. Nah, artinya kalau kita bicara APBN gitu ya. Nah, di masa Nabi APBN-nya atau Baitul Malnya itu kayaknya tuh karena wakaf. Dan wakaf itu mohon maaf ya, ya memang ini harus terus terang, nggak enak ngomongnya. Dari mana sumbernya? Itu Umar punya kebun sebanyak itu di Khaybar itu gara-gara apa kok dia bisa punya? Gara-gara perang. Itu kan harta rampasan perang gitu ya. Jadi yang bikin para sahabat kaya raya itu dari perang memang. Ini memang harus kita akui. Oh berarti Islam agama perang. Iya gimana ya? Ya itu blessing in disguise sih sebenarnya. Aslinya umat Islam digebukin apa dan sebagainya ngelawan terus Allah kasih pahala kalau mati syahid masuk surga, kalau menang lu ambil tuh hartanya kan gitu. Pokoknya itu duitnya banyak lah gitu. Dari hasil perang memang terus terang aja. Kalau mau ditafsirin zaman sekarang perangnya bukan pakai mesiu, perangnya pakai komoditas. Anda jual barang Anda keluar dan Anda dapat duitnya. Kira-kira kayak Cina sekarang bisa perang melawan seluruh dunia karena semua barang di Cina itu ada di negeri kita. Gitu. Itu perangnya Cina kepada seluruh dunia dan ngamuk Amerika. Karena apa? Karena di Amerika barang Cina banyak banget gitu ya. Nah, kita juga gitu kan. Kita mau anti Cina, tapi semua barang kita tuh kalau beli online Cina semua gitu. Bahkan pulang haji, pulang umroh, semua oleh-oleh kita itu bukan made in Madinah, bukan made in Mekah, tapi made in China. Karpet ini coba periksa, wah itu jangan-jangan made in China itu. Iya kan, sejadah, sorban, apa dan sebagainya. Itu ghanimahnya orang Cina. Gitu. Dia membangun industri besar-besaran kayak gitu sehingga harga bisa ditekan serendah mungkin gitu kan ongkos produksinya, dan dia kuasai perdagangan seluruh dunia sehingga seluruh dunia kelepek-kelepek sama Cina. Bahkan ini yang saya tuh nggak habis pikir ya. Raksasa industri otomotif dunia itu kan Jerman, Prancis. Jerman dengan BMW, dengan Mercedes, dengan VW, Volkswagen, ya kan? Prancis dengan apa? Renault, apalagi? Apa? Buju, bacanya gimana sih? Peogeot gitu tulisannya kan gitu kan? Oke, itu kan raksasa dunia, ya kan? Tahu nggak apa yang terjadi? Di Jerman dan di Perancis, sekarang yang lebih banyak mobil BYD. Di Jerman dan di Perancis. Gitu. Padahal dia tuh raksasa otomotif dunia gitu loh. Tapi rakyatnya itu pakainya BYD. Bukan Wuling sih ya, tapi BYD. Ya apa bedanya Wuling dengan BYD? Ya dia juga gitu kan. Presidennya si Perancis itu sama Jerman itu kemudian wah parah nih kita dijajah nih sama Cina gitu kan. Kita bikin kebijakan yuk, kita stop yang namanya itu apa namanya impor dari Cina. Kita proteksi, nggak boleh masuk sini, gitu kan? Langsung dikirim pesan kepada Cina, nggak boleh masuk sini BYD. Oke, kata orang Cina. Berarti mobil sana juga nggak boleh sini dong, ya nggak? Ya, apa itu Mercedes-Benz, apa Mercedes, terus apa tadi semua itu kan nggak boleh masuk Cina dong. Ya kan dia bilang barang Cina nggak boleh masuk sana. Deal. Kalau gitu barangmu juga nggak boleh masuk sini kan? Stop Pak. Bubar Pak Mercedes sekarang tuh Pak. Soalnya Mercedes bisa laku tuh jualan 60% jualnya ke Cina. Ayo mau bilang apa? Penjajahan kelas dunia ini. Dia mau nggak boleh impor dari Cina, kata Cina, ya udah lu juga nggak boleh ekspor ke sini, kan selesai gitu. Itulah itu perangnya Cina gitu kan. Dalam arti ya memang dia kaya hari ini orang Cina itu naik. Padahal kita kan merdekanya duluan. 45 kita udah merdeka. Cina belum merdeka Pak zaman segitu. Masih kere dia. Ya kan. Tapi sekarang semua
hormat sama Cina gitu. Oke. Nah, kalau di masa Nabi, kekuatan perangnya Nabi memang itu. Yahudi semua kalah lah, udah semua dilumat sama Nabi, kekayaan dikeruk semua, ya kan? Dan nah itu dia yang menarik. Kalau para sahabat itu mekanismenya bukan Nabi mewajibkan, woi pajak, 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 pajak. Enggak. Ya kata Nabi, kalau kamu mau, kamu sedekah aja, kamu wakaf aja. Dengan iming-iming apa kalau wakaf? Iming-imingnya apa? Ya kan pahala terus menerus nggak berhenti ngalir ya kan? Iya kan? Kata Nabi ada 3 amalan yang orangnya udah mati pahalanya ngalir. Gimana? Apal nggak hadisnya? Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila seorang anak Adam mati, maka amalnya udah berhenti semua. Sholatnya udah berhenti, puasanya berhenti, hajinya berhenti, semua berhenti. Kecuali ada 3 yang tetap ngalir terus pahalanya sampai walaupun dia sudah dikubur dan apa? Yang pertama ya sodakotin jariyatin. Sedekah jariah yang amalnya ngalir apa? Ya wakaf itu. Gitu. Wah di situ yang pada wakaf-wakaf ke Baitul Mal girang gitu Pak. Kenapa? Karena pahalanya ngalir terus ya kan. Ngalir terus orangnya udah mati pahalanya ngalir terus. Nah di kita Pak, di kita wakaf itu secara kampung gitu ya dipahaminya adalah orang punya lahan di kampung, udah nggak beda gunanya, udahlah bikin masjid gitu. Kan tidak menghasilkan apa-apa. Padahal di masa Nabi yang namanya wakaf tuh produktif. Kalau mau tahu wakaf produktif hari ini yang real beneran tuh, Bapak lihat gambar Ka'bah deh, Masjidil Haram. Ada gedung apa yang paling tinggi dan ada jamnya? Zamzam Tower kan. Itu ada 7 hotel Pak, 7 tower. Ada Movenpick, ada Pullman, ada Raffles, ada apa dan itu hotel kelas dunia semua itu Pak. Ya kan? Mahal Pak. Saya kemarin nginep di situ 1 malam 10 juta. 1 malam 10 juta. Hotel gitu-gitu doang Pak. Kalau di sini paling gope cuma 50 ribu, 100 ribu semalam gitu kalau di sini. Di situ 10 juta Pak malam tahun baru. Gila bener nih orang di Mekah ini. Ya kata mereka mau nginep apa enggak? Kalau enggak gua kasih orang nih gitu kan. Iyalah udah bayar Pak. 10 juta nginep 4 malam kan 40 juta gitu doang Pak. Cuman pengen dekat sama Ka'bah doang gitu kan. Dan saya hitung kamar ribuan itu kamar itu Pak. Punya siapa? Ya punya raja sih. Punya raja. Punya raja. Cuman sama raja udah diwakafin buat Masjidil Haram. Jadi Pak, Masjidil Haram sampai sekarang tuh ngebangun nggak berhenti-berhenti karena duitnya ngalir Pak. Dari mana? Itu dari Zam-Zam itu. 7 tower itu menghasilkan uang terus Pak. Dan uangnya terus bikin Masjidil Haram nggak berhenti-berhenti sampai sekarang Pak. Setiap kita datang umroh berubah lagi. Datang lagi berubah lagi. Ini duitnya dari mana? Oh, tower Zam-Zam segede gitu tuh. Orang yang pada nginep di situ nyumbang Pak. Gitu. Nyumbang. Itu mekanisme apa? Pajak, bukan. Itu mekanisme wakaf. Wakaf tuh muter gitu Pak. Muter terus gitu kan. Wah luar biasa. Menghidupkan Masjidil Haram. Itu contoh 1. Contoh 2. Anak saya kemarin minta saya hadir dalam wisudanya. Kebetulan dia lulus S1 di Al-Azhar Mesir. Jadi saya ke sana Pak. Saya kaget di Al-Azhar itu. Mahasiswa kita saja, orang Indonesia yang di sana kuliah, itu jumlahnya 12.000. Seluruhnya gratis, nggak bayar. Nggak ada cerita orang kuliah di Al-Azhar Mesir itu bayar. SPP, apa tuh yang baru UKT, apa BKT, apa namanya? Kayak gitu kan kita lagi rame tuh kayak gitu-gitu. Nggak ada ceritanya Al-Azhar dari zaman dulu sampai hari ini tuh kuliah bayar. Nggak ada. Bahkan mahasiswa-mahasiswa kita tuh gratis semua dari seluruh dunia. Indonesia aja 12.000 yang paling banyak. Nanti dari Malaysia berapa, pokoknya ratusan ribu lah. Nggak ada satupun mahasiswa yang kuliah di Al-Azhar tuh bayar. Tapi gurunya tetap digaji, dosennya digaji, semua digaji. Kenapa? Karena Al-Azhar ya kekayaannya itu melebihi kekayaan negara Mesir. Kekayaan Al-Azhar itu melebihi negara Mesir. Mesir kan berapa kali inflasi kan, berapa kali itu dia bangkrut. Mesir mah nggak nyari IMF, nggak nyari IGGI, nggak nyari apa. Tinggal telepon aja Mas Syekh Azhar, Syekh bangkrut lagi nih, berapa? Langsung gitu aja. Kasih sama Al-Azhar. Al-Azhar kaya. Dari mana? Wakaf seluruh bangsa Mesir. Al-Azhar itu sudah berusia 1000 tahun.
Dan bangsa Mesir setiap kali mereka jadi orang kaya, usaha sukses apa dan sebagainya, yang kepikiran cuma satu, wakaf ke Azhar, wakaf ke Azhar, wakaf ke Azhar. Maka Azhar itu lebih kaya dari APBN-nya Mesir gitu. Dan di seluruh dunia Islam, Grand Sheikh Al Azhar itu punya kehormatan kalau datang ke suatu negara, protokolernya sama dengan RI 1, sama dengan presiden sebuah negara gitu. Jadi kalau misalnya ada acara konferensi Islam gitu kan, presiden Mesir datang protokolernya presiden. Sheikh Al Azhar datang protokolnya presiden juga. Jadi kayak ada dua negara di situ, ya kan? Satu negara Al Azhar, satu lagi negara Mesir gitu. Di mana negara Al Azharnya lebih kaya dari Mesirnya gitu. Dan dari mana itu? Dari wakaf gitu. Pertanyaannya, wakafnya dari mana? Ya dari wakafnya bangsa Mesir semua, yang kaya, yang miskin, yang apa semua wakaf, 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 wakaf masuk itu ke situ. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk skala yang lebih kecil di Indonesia juga ada. Pondok pesantren Gontor. Anak saya dulu pernah ke Gontor juga, istri saya juga Gontor gitu ya. Itu pesantren segede-gede gaban gitu Pak. Bayarannya murah banget. Kalau diukur-ukur antara yang dikeluarkan dengan yang didapat oleh para santri, itu bisa 1:3. Santrinya dapat 3 kali lipat dari yang dia bayar. Kenapa? Karena Gontor punya ribuan hektar sawah. Gitu. Punya pabrik apa tekstil, punya pabrik apa dan sebagainya banyak. Jadi dia bisa mensubsidi, bahkan kalau perlu gratis pun kayak Al Azhar sebenarnya bisa. Cuman kalau digratisin ntar barangan aja orang gitu ya. Oke, tapi itu wakaf gitu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, artinya memang wakaf itu nilainya besar dibandingkan dengan zakat kecil nggak ada apa-apanya. Maka perhatian kita harusnya pada wakaf itu, ya kan? Cuman balik lagi tadi, wakaf di masa Rasulullah itu memang ya ciri khasnya ya dia besar karena yang ngewakafin juga orang kaya banyak dan sebagainya. Tapi kemudian apa namanya pemberiannya itu distribusinya gitu ya itu bisa apa saja segala macam kebutuhan. Kalau zakat kan dibatasi Pak, hanya 8 asnaf. Orang kafir Pak tidak boleh menerima harta dari zakat, no, nggak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau wakaf apa saja bisa. Jadi untuk kepentingan publik, untuk jalan, ya kan, untuk infrastruktur, bikin sekolah, bikin rumah ibadah, untuk listrik, untuk bahan bakar, untuk apa dan sebagainya, kan semua disubsidi dari APBN, ya kan. Nah, cuman masalahnya kalau di kita, karena APBN sumbernya dari pajak, dan pajak itu dikesankan sekedar kewajiban warga negara, ya kan. Orang malas bayar pajak, gitu. Kalau bisa ngemplang aja gitu, ya kan. Dan kasusnya kan sering terjadi gitu kan, dia nggak bayar pajak terus dituntut ke pengadilan, pengadilan pajak dan permainannya ada di pengadilan pajaknya kan gitu ya. Apa banyak lah apa pengusaha-pengusaha besar yang tidak mau bayar pajak. Tapi Pak, yang tidak wajib lembaga amil zakat, infak, sodako dan sebagainya itu banyak orang ke sana. Kenapa? Iming-imingnya kan akhirat. Ya kan? Nah saya lagi mikir nih presiden berikutnya siapapun presidennya. Itu kalau punya menteri keuangan harusnya ustadz dia. Sambil ngeluarin dalil. Bayar pajak itu ente dapat jaminan sorga gitu. Tuh wakaf kontemporer. Kenapa? Anda bayar pajak. Oleh pemerintah disalurkan jadi jalanan. Itu kan jalanan wakaf Pak. Siapapun yang lewat Anda dapat pahala loh seharusnya. Iya kan? Orang Islam lewat dapat pahala. Orang kafir lewat kita juga dapat pahala. Jangan kan gitu, hewan lewat, tikus malam-malam lewat, dapat pahala kita. Ya kan? Itu kan sedekah. Ya kan? Gini Pak logikanya. Kita punya pohon mangga di belakang rumah. Baru berbuah, belum sempat kita petik, keduluan codot Pak. Dimakan codot gitu loh. Kira-kira kita dapat pahala nggak dari codot makan itu? Dapat pahala Pak, itu harta kita diambil sama codot, codotnya mungkin dosa gitu ya. Tapi kan kita dapat pahala gitu, ya enggak? Harta kita kerampokan, kemalingan, diambil sama maling gitu. Apakah kita terus rugi gitu aja? Ya enggak. Itu Allah akan ganti di hari akhir gitu. Di hari akhir Pak, malingnya akan dihadapan pada kita. Lu balikin enggak harta gua? Ya udah Pak balikin gitu kan. Tapi kalau di akhirat udah nggak bisa balikin pakai harta, pakai pahala.
Ya kata maling, saya mah pahala nggak punya Pak. Ya sudah kalau gitu gini, saya kan dosa banyak, tolong saudara wakilkan kan. Ah gitu lah. Iya, jadi harta kita diambil sama orang orang nggak bener nih, orang yang banyak dosanya gitu kan. Ya sekalian. Kenapa ntar di akhirat kalau saya punya banyak dosa, ya sekalian wakilin dah gitu kan. Itu kan begitu, mendatangkan pahala loh. Kerugian kita itu mendatangkan pahala di akhirat gitu kan. Nah sekarang kita dikenain pajak oleh negara, ya kan? Yang pasti bukan pemalakan. Kenapa? Karena pajak itu ya sesuai. Kalau Anda berpenghasilan besar, ya wajar dong pajak Anda besar. Dan kalau Anda penghasilannya sedikit, kecil, ya wajar lah kalau pajak kecil. Dan kalau Anda di bawah kesejahteraan, nggak kena pajak, ya nggak apa-apa. Kan memang udah diatur begitu aturan mainnya, kan gitu ya. Ya saya nggak bilang undang-undang pajak dan semua peraturannya udah sempurna, nggak juga sih. Ada juga yang belum sempurna. Contohnya saya Pak, saya tetap merasa dizolimi sama peraturan pajak PBB. Kan rumah saya di Kuningan Pak. PBB-nya tahu sendiri kan Pak, seberapa besar itu Pak. Saya berasa hidup di zaman Belanda Pak, kena PBB itu. Lah ini kan tanah-tanah kakek saya, diwariskan ke bapak saya, diwariskan ke saya. Dosa apa saya punya tanah ini? Kan saya nggak dosa. Kenapa saya harus bayar PBB sebesar itu? Kan Belanda banget nih peraturan gitu kan, gitu. Oke, dalam hal-hal kayak gitunya. Tapi itu kan bisa diatur kan nanti gimana caranya. Mungkin saya jadi anggota DPR terus saya bilang, weh ganti tuh peraturan nggak bener kayak gitu kan. Sian nih orang-orang Betawi nih, dia nggak punya penghasilan apa-apa. Cuman kutukan Allah dia jadi orang Betawi dan punya tanah di situ. Dikenain PBB segede gitu nih, dosanya dia apa gitu loh. Dosanya apa? Dia nggak punya dosa gitu. Kenapa harus bayar segitu? Segede gitu Pak, PBB saya tuh berapa setahun itu kan? Sama aja gue ngontrak di sini berarti kan. Padahal ini kan tanah warisan gitu. Ah itu yang masih ada kayak gitu iya. Ya kan pelan-pelan nanti harus kita sesuaikan gitulah. Tapi pada intinya adalah bahwa orang bayar pajak itu tidak dipaksa. Dalam arti tidak diperas. Negara tidak memeras rakyat. Enggak gitu loh. Bahkan saya sering ngobrol dengan teman-teman yang pada jadi ekspatriat ya, entah itu di Inggris, di Amerika, di mana. Saya tanya, bukannya hidup di sana tuh banyak pajaknya mencekik apa segala macam gitu. Yang pulang dari Inggris, Inggris kan terkenal pajaknya gede banget itu kan. Dan mereka bilang, ya wajar lah ya Jerman, Belanda dan sebagainya itu wajar sih saya worth it aja kenain pajak segitu. Masalahnya kan pendidikan gratis. Wah gitu. Sekolah gratis, gratis. Di Jerman tuh sekolah gratis. Terus kesehatan, mau sakit apa aja, pulang-pulang aja udah gitu. Nggak ditanya, pakai BPJS apa bayar cash. Nggak ada kayak gitu. Sakit-sakit aja gitu, operasi-operasi aja. Pulang-pulang aja, yuk makasih ya, makasih pulang gitu. Nggak pakai ditanya itu apa, pakai bayar cash apa BPJS atau pakai apa. Nggak, kalau di Indonesia kan masih begitu kan. Iya, karena belum bisa mengcover semuanya. Kalau negara-negara yang udah maju semua di cover. Sekolah udah gratis, pendidikan gratis apa gratis. Kita bayar pajak potong 20% mah worth it gitu istilahnya. Gitu kan. Ya kalau negara-negara yang udah maju, rakyatnya juga udah ngerti, paham, ya oke, nggak apa-apa kalau semuanya memang dapat fasilitas kayak gitu mah, ya boleh lah gitu kan. Nah, cuman kan yang sadar kayak gitu kan belum banyak. Di kita kan belum. Kalau bisa nilep, nilep aja. Kalau bisa nipu, nipu aja. Kalau bisa menggelapkan nggak usah bayar pajak, wah gitu kan. Jadi cari jalan. Tapi yang lebih parah lagi dari itu semua Pak, ini pajak udah dapat nih kita, udah banyak nih kan, sedekah orang nih Pak, amalnya orang nih ya kan, dipakainya semaunya, pakai salah bayar gitu, pakai kegedean bayar gitu kan, ya bahasa kasarnya korupsi gitu aja gitu sebenarnya kan, itu kan ngeselin Pak, itu kan wakafnya orang itu, main tilep-tilep aja Pak, nyolong duit orang sama nyolong duit kotak amal dosanya gedean mana Pak? Kotak amal di masjid Pak, ditimpe dibawa pulang itu dosanya lebih kali lipat Pak. Kenapa? Itu wakafnya orang loh itu ya kan. Orang mau ngasih buat kesejahteraan masyarakat dan sebagainya malah ditilep sama maling. Kalau malingnya kita gebukin aja nggak mati aja masih mending tuh Pak ya kan. Lu kalau mau nyolong-nyolong no sono di mana kayak gitu. Jangan di masjid gitu. Ini masjid dicolong. Ini kan uang umat kan gitu Pak ya. Lah APBN emangnya bukan uang umat? Kan uang umat gitu. Yang kalau umatnya sadar Pak, ketika dia bayar pajak, Bismillah ya Allah, saya keluarkan sebagian harta saya untuk umat. Terus jadi jalanan Pak.
Setiap ada yang lewat, dia dapat pahala, Pak. Ya enggak? Jadi rumah sakit. Setiap ada pasien yang ditolong, ya jadi pahala. Jadi listrik, jadi air, jadi apa segala macam. Itu kan jadi pahala sebenarnya. Nah cuman memang Ibu Sri Mulyani ini bukan lulusan UIN. Itu Pak. Ya, jadi dia tidak bisa membahasakan dengan bahasa agama. Nah, saya mau usul nih, kalau bisa saya diangkat jadi penasehat agama. Gitu. Jadi kita bahasakan pajak itu adalah wakaf kontemporer. Gitu. MUI panggil, semua panggil. Resmiin nih, ini resmi. Lu bayar pajak lu dapat pahala sampai akhirat. Sampai ente meninggal, jalanan masih ada, ngalir terus pahala ente. Gitu. Orang Indonesia tuh Pak, kalau dibahasakan dengan bahasa agama, oh iya Ustadz, oh iya Ustadz, oh iya Ustadz, gitu. Insya Allah nanti nggak ada lagi kantor-kantor pajak yang kalau udah bulan November, Desember bikin istighosah. Ngapain istighosah? Target belum tercapai Pak Ustadz. Masih gitu nggak sih? Kalau udah November, Desember target, wah kepala pajak kantor pajak udah pusing gitu. Waduh target nggak tercapai gitu Pak. Lah ya, bahasa agamanya nggak jalan Pak. Padahal pegawai pajaknya anak stan udah pinter-pinter semua tuh kalau suruh baca Quran ngaji. Teman membahasakan bahwa pajak itu adalah wakaf gitu ya, wakaf kontemporer itu belum terjadi Pak. Harusnya ke sana. Karena umat Islam di Indonesia tuh kalau yang namanya agama bergairah banget Pak. Pendeta aja pada masuk Islam, ya kan? Penyanyi dangdut aja pakai jilbab sekarang. Tuh Pak, yang pada hijaber, hijraher itu semua. Dulunya kan orang nggak bener kan. Begitu pakai bahasa agama, wah luar biasa. Jualan barang ancur kalau dibilang ini syar'i, pada beli. Ya jualan perumahan kan nggak laku Pak. Banjir apa segala macam. Bang. Perumahan Islami, perumahan syar'i, langsung laris Pak gitu. Ya kan. Nah kenapa pajak kita ini tidak dibahasakan dengan bahasa agama? Gitu. Padahal stannya sudah sangat beragama Pak gitu. Cuman belum dibahasakan. Nah kalau saya punya usulan bahasakan agama aja sekalian. Karena faktanya memang itu sangat agamis. Kita kumpulin pajak itu buat apa? Ya yang pasti infrastruktur udah pastilah gitu kan. Yang kedua buat apa Pak? Pajak itu paling besar pengeluaran pajak buat ya buat gajinya ASN lah gitu kan. Ya berapa sih ASN kita di Indonesia? 4 juta ya? Berapa? Total ASN kita? Ada 4,7 gitu kalau nggak salah. Ya, ya itu kan dibayar dari situ kan, dari pajak kita kan. Ya berarti kan bayangkan 4,7 juta tiba-tiba pengangguran nggak punya duit Pak, nggak ada yang bayar. Kira-kira jadi maling dan perampok semua nggak tuh Pak? Iyalah, jadi kriminal semua itu Pak. Nah kita kan menyediakan lapangan kerja, ya kan, makmur dia, sejahtera dia, bisa punya anak, punya apa kekayaan dan sebagainya, kerja gitu kan. Artinya kan kita menciptakan lapangan kerja, walaupun sebenarnya harusnya APBN bukan buat menggaji doang gitu, harusnya buat yang lain-lainnya. Nah gaji ya salah satunya komponen, tapi kayaknya pajak kita paling besar pengeluarannya, APBN kita paling besar pengeluarannya buat gaji ya. Apa buat gaji apa enggak sih? Nggak tahu. Hah? Pembangunan. Terus gaji berapa persen? Gaji ASN. Ya terserah lah ya. Tapi gini, mau itu buat pembangunan, mau itu buat infrastruktur, buat apapun dan sebagainya, termasuk buat gaji, masuk akal kan, worth it kan, dan itu dilindungi, ada payung hukumnya dan sebagainya, dan kita setuju, DPR setuju, semua setuju dan oke gitu kan. Mekanisme itu kan sebenarnya mekanisme tadi yang saya bilang, itu adalah infak, itu adalah sodakoh, dan lebih jauh lagi itu adalah amal jariah gitu. Karena kita sebagai rakyat, bahkan antum juga walaupun antum ASN pajak kan bayar pajak juga. Masa ASN pajak nggak bayar pajak kan bayar juga kan semua. Itu kalau nawaitunya di awal bilang, ya Allah saya sedekahkan, saya sisihkan sebagian harta saya untuk kepentingan umat gitu Pak. Itu pahalanya kan gede Pak. Dan ngalir loh itu. Karena jadi benda-benda yang terus pahalanya ngalir terus ya kan. Satu. Nah yang kedua nih Pak, penting lagi. Karena ini aset umat, kalau sampai ada yang melakukannya dengan cara yang zolim, dosanya 2 kali lipat loh. Ya enggak? Harusnya kan berarti harus ada penghematan dong Pak. Ya enggak? Gimana caranya berhemat? Bukan bagaimana caranya habis-habisin anggaran dengan alasan kalau nggak dihabisin anggarannya dianggap kurang terserap dan menterinya kurang berprestasi. Nah, ini mekanisme kayak gini nih harusnya segera mulai direvisi gitu loh.
ya kan? Tapi kan nggak mudah merubah kayak itu semua ya. Tapi balik lagi, saya ingin mengatakan bahwa kalau ini dibahasakan dengan bahasa agama, bahwa pajak yang kita keluarkan itu adalah sedekah, adalah wakaf, adalah infak, bahkan karena ini menjadi infrastruktur maka dia ngalir terus pahalanya buat kita yang mengeluarkannya, harusnya kita selesai dengan masalah itu, harusnya. Dan nggak usah ngeributin lagi zakat yang dipotong 2,5% dengan paksa kepada para pegawai. Karena kecil itu Pak, pegawai gajinya cuma segitu doang. Udah gitu dipotong lagi, dia pergi pagi pulang petang, pantat pinggul pegal-pegal, pendapatan pas-pasan, dipotong zakat pula gitu loh. Lah dipotong pajak aja itu udah sedekah gitu. Tapi kan dikotomi kita tuh kacau Pak. Pajak-pajak, kewajiban negara. Zakat-zakat, kewajiban agama. Loh, pajak itu bagian dari syariat Islam. Nah gitu. Jadi harus kita cuci nih otaknya orang-orang yang masih nggak paham. Loh emang pajak itu buat apa? Ya kan buat kemakmuran, kesejahteraan rakyat. Apa itu bukan syariat Islam? Ya syariat Islam lah gitu. Tapi nggak ada di Quran. Emang nggak ada di Quran. Ente pulang mudik kemarin itu nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Pulang mudik Pak, ya kan? 93 juta, 94 atau 93 juta orang pulang mudik itu Pak. Nggak ada ayatnya, nggak ada hadis, itu bid'ah terbesar bangsa Indonesia itu pulang mudik Pak. Termasuk THR tuh nggak ada hadisnya Pak, gitu ya kan? Pulang kampung nggak ada hadisnya, mana hadisnya? Halal bihalal kan nggak ada hadisnya. Apakah kalau nggak ada di ayat Quran, nggak ada di hadis kemudian jadi haram, jadi nggak boleh? Ya enggak lah, gitu. Malah kalau menurut saya bayar pajak tuh ada ayatnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Awal juz 4. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Anda kerja, Anda dapat penghasilan, tapi sebagian dari penghasilan Anda kena pajak. Itu infak, itu sedekah, ya kan? Gitu. Cuman nggak tahu gimana dianggap itu bukan infak, itu bukan sedekah, itu kewajiban warga negara. Nanti ada lagi kewajiban yang lain namanya zakat. Pak, zakat tuh yang mungut negara atau bukan? Siapa yang mungut zakat? Ya lembaga-lembaga amil zakat swasta, ya enggak? NU, Ormas, punya lembaga amil zakat. Muhammadiyah, Ormas, punya lembaga amil zakat, ya enggak? Dewan dakwah, Ormas, punya lembaga. Semua kelompok umat Islam punya lembaga amil zakat. Kalau kita salurkan ke situ, disalurkannya ke siapa? Ya ke pendukungnya. Kalau lembaga amil zakat punya NU, emang dia bagiin zakatnya ke warga Muhammadiyah? Ya enggak lah. Ya ke NU lah, ngapain ke Muhammadiyah? Gitu kan. Artinya kan tidak merata gitu. Tapi kalau ada warga negara Indonesia bayar pajak, negara punya aturan enggak? Ini pajak khusus orang NU doang nih. Ya kan enggak. Ya seluruhnya dapat. Bahkan mau Islam mau bukan Islam juga dapat. Dan pada dasarnya sedekah itu tidak harus dibeda-bedakan. Kalau pendukung kita kasih sedekah. Kalau nggak dukung nggak usah. Ya kan enggak. Itu kan cara berpikir berpecah belah kayak gitu. Kita harus berpikirnya satu. Kita satu kesatuan. Ya kan. Kita sedekahkan harta kita lewat negara dengan judul pajak. Itu udah sedekah luar biasa. Melebihi dari sekedar apa yang kita kenal zakat kepada lembaga-lembaga tertentu. Kepada negara. Dan oleh negara didistribusikan dengan benar dan ada payung hukum undang-undangnya. Dan sampai kepada masyarakat dalam bentuk apapun itu istilahnya, itu pahalanya udah pasti benar gitu. Karena tidak yang tadi, kalau kayak zakat Pak ya selama ini, itu masih milih-milih. Kunut enggak, kalau enggak kunut enggak kasih gitu. Iya kan? Kelompok kita bukan, kalau bukan enggak, kan gitu. Itu kembalinya kepada kelompok-kelompok. Tapi kalau kepada negara, ya kepada seluruhnya. Bahkan yang non muslim pun dapat juga. Kan gitu sebenarnya. Maka saya ya kan kalau ditanya orang, Pak Ustadz bayar pajak itu wajib enggak? Bukan cuma wajib, ente dapat pahala, rutin lagi pahalanya. Karena zakat itu adalah wakaf kontemporer gitu. Nah saya pengen ini nih pemikiran kayak gini, antum nih pegawai pajak tuh nyambung dulu gitu ya. Nanti kita viralkan gitu. Kenapa? Ya karena di zaman sekarang Pak,
Kalau sebuah negara nggak punya kekayaan dari hasil jual produk atau hasil bumi apa segala macam, tapi rakyatnya kaya, ya biarinlah rakyatnya yang pada saweran. Dan saweran rakyat itu ya pajak itu sebenarnya. Nyawernya bukan sekedar nyawer dalam arti wajib, kalau enggak ntar diuber-uber undang-undang, enggak. Tapi nyawernya insya Allah dalam rangka saya mau dapat pahala yang banyak. Sebagaimana Umar datang kepada Nabi, ya Rasul, duit saya banyak banget, kebun saya luas banget, diapain ya Rasul? Ya udah, kamu infakkan aja, kamu wakafkan, hasilnya buat kepentingan muslimin. Itu kalau Nabi hidup zaman sekarang, lu bayar pajak aja udah beres tuh semua, gitu. Pahala udah dapat semua. Kan begitu sebenarnya cara kita memandangnya. Baik jamaah sekalian, udah jam 9, semoga bermanfaat. Nanti saya akan coba tuliskan ini menjadi sebuah buku dan antum apa ya, sebarin lah itu kalau bisa ya kan, bahwa pajak kita itu bukan hanya bermanfaat buat bangsa dan negara, tapi bermanfaat buat kita sebagai yang bayar, karena Allah akan kirimkan rekening pahala terus menerus walaupun kita sudah nggak ada, kita akan dapat terus. Semoga bermanfaat. Hadanallah wa yakum ajma'in. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kami silahkan jika ada pertanyaan, masih ada waktu. Sudah cukup? Oh ada, silahkan Mas Kanapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama saya ucapkan terima kasih Ustadz atas materinya. Ini yang kalau nggak salah lagi viral ya tentang pajak itu, yang ada Ustadz yang langsung suruh keluar itu karena kerja di pajak keluar gitu. Tapi jadi masalah memang kita membahasakan ke masyarakat ya, menurut saya Ustadz ya. Kalau tadi Ustadz usul masalah pajak disilahkan wakaf itu, menurut saya kok jadi khawatirnya nanti karena kita beragam ya, artinya banyak non muslim dan bahkan yang kita tahu 7 kata yang di Piagam Jakarta aja hilang itu untuk mengakomodasi umat Islam, umat beragam selain Islam itu. Mungkin itu. Yang kedua juga mungkin tadi dapat pajak sendiri ya. Tadi Ustadz sampaikan masalah yang orang yang nggak mampu lah yang bayar. Mungkin ada macam-macam pajak Ustadz ya. Pajak kalau di kami yang sekarang di sini ini kita itu pajak pusat Ustadz. Ada pajak pusat atau pajak daerah. Kalau pajak daerah yang tadi Ustadz sampaikan kita bayar dipungut misalkan dari restoran segala macam, nah itu pajak daerah. Yang itu mampu nggak mampu ya asalkan beli ya itu dia kena itu. Terus yang kedua ini salah satu pajak pusat di sini ya Ustadz. Nah itu kalau nggak orang benar-benar kaya itu ya, kan ada PTKP ya, ada batasan yang itu ya nggak bakalan kena Ustadz. Mungkin masukan aja sih Ustadz. Kalau untuk tadi Ustadz membuat buku itu, alhamdulillah nanti bisa buat pencerahan ke masyarakat utamanya. Soalnya berapa kali saya pernah juga dari dikirim Ustadz masalah tadi pegawai pajak langsung masuk neraka, terus ini pajak itu benar-benar zolim segala macam. Padahal tadi yang Ustadz banyak yang manfaat-manfaat tentang pajak itu banyak gitu. Mungkin pembahasan tadi penting itu ke masyarakat-masyarakat yang masyarakat awam itu terutama ya. Terus mungkin itu barangkali nanti untuk masukan untuk Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya butuh informasi yang lebih dalam dan lebih detail gitu ya. Contohnya begini Pak. Ketika saya katakan bahwa tidak ada yang buruk dari alokasi pajak, kira-kira ada masukan atau koreksian enggak? Apakah masih mungkin dana yang dikumpulkan dari rakyat sebagai pajak itu jadi APBN, ada hal-hal yang negatif dari APBN? Misalnya untuk membiayai prostitusi, ada nggak? Enggak lah ya, mana ada negara itu membiayai hal-hal yang buruk. Paling-paling kalau mau dibalik. Nah, sumbernya dari pabrik minuman keras.
kan kena pajak. Dari bea cukai, ya kan, barang-barang yang katakanlah tadi wine apa segala impor itu kan itu nilainya kan tinggi. Kalau nggak salah restoran jual wine itu gede ya anunya kan, apa pajaknya, pajak apa bea, apa cukai istilahnya, cukai ya, cukai gitu, gede. Makanya ada beberapa restoran yang sebenarnya makanannya halal, tapi dia nggak dapat label halal dari MUI karena dia nggak bisa melepaskan jual wine-nya. Kenapa? Karena keuntungan jual wine itu gede banget gitu. Dan saya baru tahu ternyata wine itu mahal ya. Sebotol tuh ada yang 15 juta, ada yang 20 juta gitu kan. Dan kalau orang kaya lagi lobby di sebuah restoran berbintang itu dia buka 2 botol, 3 botol mah biasa aja. 1 botol 20 juta. Itu kan di Carrefour kan dulu ada, Carrefour sebelum ada bubar itu kan ada wine shop gitu kan. Saya iseng saya nanya ke situ, Mbak mau nanya dong gitu. Mau ngapain Pak Ustadz nanya-nanya ginian? Enggak mau nanya doang gitu. Nih yang ini harganya berapa duit gitu. Mahal tuh Pak, berapa? 15 juta. Segini doang 15 juta. Gile loh gitu kan. Itu belum kena itunya, pajaknya dia bilang begitu kan. Mahal ya? Iya. Belum kalau dijualnya di restoran gitu, mahal gitu. Jadi beberapa restoran nggak dapat label halal karena dia masih jual wine gitu. Sebenarnya kalau makanannya semua sudah halal, wine-nya yang nggak halal. Tapi itu kan nilainya gede banget. Nah mungkin paling kritiknya itu, pajak itu masih majekin dari yang maksiat-maksiat kan gitu ya. Terus kenapa? Masa yang halal dikenain pajak, yang maksiat nggak kena pajak? Yang kena juga. Ya tapi kan itu kan uang haram. Masuk ke uang yang halal semuanya jadi haram. Ya nggak gitu juga lah ya. Ya nggak? APBN kita katanya isinya uang haram semua gara-gara kecampuran dari pajaknya maksiat gitu. Kayaknya gampang banget semua jadi berubah jadi haram gara-gara kecampuran. Ya tinggal dipisahin aja. Kalau pemasukan dari yang kayak gitu-gitu, alokasinya misalnya buat apa tuh kira-kira? Ya, ya buat WC, buat jalan, buat apa kan gitu kan istilahnya. Bukan buat masjid lah gitu istilahnya. Kalaupun mau begitu, paling-paling nanti yang dibenerin di bagian-bagian itunya disempurnakan sistem alokasi sumber dan alokasi gitu. Tapi kan secara umum yang namanya pemasukan negara emang ya dari mana aja gitu kan. Ya termasuk, tapi nggak tahu kalau prostitusi itu ada yang legal nggak sih di Indonesia? Yang kena pajak gitu ada nggak sih? Ada nggak? Kalau kalau tadi kan kalau minuman keras ada. Kalau rokok sih khilafiyah lah. Kalau nanyanya Kiai NU halal insya Allah gitu ya kan. Kalau nanyanya Ustadz Salafi haram emang gitu. Udah rokok tuh haram. Biar cukai rokok tuh berarti haram ya. Itu kalau ngajinya Mas Salafi jenggotan gitu ya haram. Tapi kalau ngajinya sama Kiai NU Kiai NU pada ngerokok ya kan gitu. Kalau bilang rokok haram enak aja haram makruh gitu paling gitu kan. Itu kan masih khilafiyah lah gitu ya. Tapi kalau miras iya, dan miras itu peredarannya dibatasi dan ada pajaknya, ada cukainya, ada apanya, iya. Kalau prostitusi ada nggak sih yang legal? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak boleh, nggak boleh. Iya, iya nggak boleh. Iya. Oke. Nah, kalau yang kita ini kan pajak pusat ini kan sifatnya tadi ya, usaha pengusaha-pengusaha gitu kan yang emang duitnya banyak, ya dia wajar lah kalau dia bayar pajak gitu kan. Terus kalau yang kere-kere yang ya pedagang-pedagang UMKM, UMKM itu kenapa pajak nggak sih? Ada ya. Tapi kan proporsional kan, ya segitulah memang dia kemampuannya segitu, ya kenanya segitu. Atau ada nggak usaha yang nggak kena pajak sama sekali? Bukan usaha sih, istilahnya dia ya dapat rezeki tapi nggak kena pajak gitu. Apa contohnya? Hah? Tergantung nilainya ya. Misalnya gini, guru ngaji Iqro itu kena pajak nggak sih? Dia kan di masjid itu, dia kan jadi guru ngaji itu, Iqro dikasih honor berapa sih 200.000 sebulan gitu kan nggak kena pajak kan? Ya kecuali kalau guru ngaji Iqro tingkat pusat yang duitnya banyak ya itu baru kena gitu kan. Kan proporsional itu semuanya kan. Jadi nggak yang dibilang apa tukang peras apa segala macam. Ya duit lu banyak keluarin segitu ya wajar lah kan gitu. Ya kan buat servis aja sama dia dengan kolega-koleganya mau makan di mana gitu kan. Nyervis aja itu habis ratusan juta biasa-biasa aja giliran suruh bayar ogah gitu. Giliran pajak kan itu masalahnya. Oke, ada lagi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustadz, kan di pajak juga apabila wajib pajak atau pengusaha itu terlambat atau ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kurang bayar, itu kan dikenakan sanksi denda atau bunga. Bagaimana nih pendapat Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berarti haramnya pajak karena dia membungakan utang ya kan gitu ya. Oke, ini menarik nih, ya kan? Sekarang gini, seandainya nggak usah kena sanksi kena bunga lah gitu-gitu, itu kira-kira negara rugi nggak sih? Atau gini, mungkin negara nggak rugi, tapi orang jadi wah asik nih nggak kena sanksi gitu kan? Terus jadi pada ogah-ogahan gitu, kira-kira gimana? Nggak adil ya? Nggak adil. Oke, sekarang gini, saya tanya, tahu bank syariah kan? Bank syariah halal dong, masa nggak halal sih? Bank syariah kan halal. Kalau ada mereka pinjam uang ke bank syariah, kredit tertentu dan dia nggak bayar pada waktunya, kena cas nggak? Nggak tahu, nggak pernah minjem. Atau mau minjem tapi nggak pernah disetujui. Kena dong, masa nggak kena? Kalau nggak kena enak banget kalau gitu nggak usah bayar aja kan? Kena cas. Di bank syariah, kalau orang ada kredit macet dan sebagainya, dia tetap kena penalti. Tapi kenapa halal? Apa mekanismenya? Mekanismenya gini, saya kasih bocoran. Uangnya bukan buat bank. Uangnya dikasih kepada pihak ketiga. Lu tetap bayar, tapi bukan buat gua. Gua hukum lo, tapi aku nggak ngambil manfaat dari itu. Tapi kamu harus bayar ke pihak ketiga. Sebuah lembaga yang memang nanti untuk orang miskin apa segala macam, lu bayar ke sana. Tetap kena cas gitu loh. Ya kan tinggal copy paste aja, ya kan? Jadi Dirjen Pajak ya tetap mengenakan Anda tuh nggak bayar pajak, Anda kena cas gini. Bayarnya kemana? Tuh ke lembaga yang lain gitu, lembaga kemanusiaan apa dan sebagainya. Ya udah kan aman, nggak kena riba gitu. Nah ini kan yang bikin undang-undang pajak dengan mekanismenya kan ya mesti duduk bareng lah sama Ustadz gitu, biar ngatur ini biar nggak kena anunya gimana gitu kan, biar nggak kena hukum haramnya kan gitu. Bisa kok gampang itu diatur gitu. Kalau cuma mau cari-cari kelemahan, tapi nggak apa-apa, harus dicari dulu kelemahannya, terus nanti kita sempurnakan gitu istilahnya. Tetap ya kalau Anda melanggar, Anda nggak bayar ya Anda kena sanksi, kena kena bunga lah gitu. Tapi kita nggak bilang bunga, yaitu tinggal diganti istilahnya aja kan gitu. Gitu. Di bank syariah tuh kalau yang pada ngemplang-ngemplang nggak bayar itu kan nggak dibilang bunga, enggak. Anda kena tahzir, kena apalah gitu istilahnya gitu kan. Yang Islami juga dan rada Arab juga gitu. Jadi orang, wah Islami nih gitu kan. Itu aja sebenarnya. Tinggal bagaimana mendelivery ungkapan-ungkapan. Makanya tadi saya bilang, mungkin ya nggak harus dibilang ini wakaf gitu kan, pajak. Ya, cuman istilah pajak tuh udah terlanjur agak negatif gitu di benak banyak orang gitu. Dan nggak apa-apa dong kalau kita ganti istilahnya. Uang kesertaan umat, apalah gitu kira-kira gitu kan. Ya lo bayar acara pengajian atau acara apa itu kan nggak dibilang uang tiket, tapi investasinya berapa duit kan gitu istilahnya. Investasi lo, ini bikin acara ya kan, bayar 100.000 tapi istilahnya bukan bayar lo gitu, bukan gitu kan, investasinya berapa gitu. Atau gampang lagi infaknya berapa gitu. Padahal bukan infak ya, bayar itu gitu kan. Acara kajian bedah buku, infaknya sekian. Infak apaan tuh? Itu tiket masuk sebenarnya, cuman dibahasakan infak gitu kan. Sama gini, amplopnya Pak Ustadz itu nggak dibilang honor karena kesannya kayak waduh honor, upah gitu, bukan. Tapi apa istilahnya? Bisyarah gitu. Saya juga bingung, bisyarah itu apa? Bisyarah itu kan kabar gembira gitu, apa gitu kan. Ya kayak gitulah, kan bisa di otak-atik gitu ya kan. Ya gitu maksud saya, jadi tinggal bagaimana ahli-ahli bahasa syariah gitu kan, membahasakan ulang. Nah karena itu pengaruh besar itu, begitu dibilang ini bukan pajak, tapi ini adalah apa dan sebagainya. Bank gitu, sebenarnya kan mekanisme, ini jujur nih ya, bank syariah sebenarnya ketika dia membagi hasil, kan dia tidak bilang itu bunga kan, dia bilang bagi hasil. Saya tanya,
Inti perbedaannya uang bagi hasil dengan uang bunga itu di mana inti perbedaannya? Di mana letak inti perbedaannya? Kan gini, ini kan uang nasabah nih masuk ke bank. Oleh bank kan disalurkan ke dunia usaha. Kan dunia usaha kan memutar. Lalu kan ada hasilnya. Ketika dunia usaha itu membayar hasilnya, kalau bank konven menyebutnya itu bunga. Kalau bank syariah menyebutnya bagi hasil. Pertanyaan saya, terus bedanya apa di antara keduanya itu? Ya, kan tinggal akadnya doang kan? Ya udah ganti aja akadnya, kan selesai. Prinsip dasarnya kan sama. Prinsip dasarnya lah uang orang diinvestasikan, diputar, ada hasilnya. Kalau hasilnya disebut bunga haram, kalau hasilnya disebut bagi hasil halal. Ya enggak? Iya kan? Sesimpel itu gitu loh. Nah, tapi emang akad tuh pengaruh, makanya akadnya yang diubah gitu. Kalau akadnya diubah ya selesai. Tadi akadnya jangan bilang wajib bayar pajak, susah itu, agak susah. Carilah bahasa yang, tapi kan kalau antum tadi kan bilang, ntar orang kafir nggak mau, ya bukan mah itu yang bahasa yang universal, yang ramah lingkungan dan ramah agama-agama gitu kan. Tapi kesan yang tadinya nggak mau, gini, PKI itu Pak, ya kan, PKI itu pendukungnya ada nggak Pak? Sekarang ini ada nggak pendukung PKI? Ada ya, ada. Kalau dibilang, woi PKI lo, marah nggak dia? Lah kan emang bener PKI, dan dia mendukung PKI. Masa dibilang PKI nggak terima? Kenapa dia nggak terima dibilang PKI? Karena nama PKI itu sedemikian buruknya sampai mereka pun nggak bangga dengan nama PKI-nya, gitu. Padahal prinsip-prinsip PKI-nya dia dukung. Oke, saya balik sedikit, geser aja. Wahabi. Ada nggak ustadz-ustadz di Indonesia yang Wahabi dibilang Wahabi lo gitu? Nggak ada yang mau Pak. Nggak terima dia dibilang Wahabi. Kenapa? Wahabi itu jelek banget kesannya. Jadi diganti dengan bahasa yang lebih mudah. Salafi. Nah itu kan lebih ramah di telinga. Kalau dibilang Wahabi, Wahabi serem banget. Bilang PKI, PKI itu jelek gitu. Nah sama, pajak itu Pak, istilahnya udah jelek banget di tengah masyarakat. Pajak gitu, mana tuh kerja di orang pajak itu masuk neraka tuh dia gitu. Kesannya kalau pajak neraka gitu Pak. Ya ke depan harus diganti istilahnya gitu, disesuaikan gitu yang lebih ramah lingkungan gitu. Yang kemudian orang bilang, "Oh, kalau itu mah bagus." gitu. Dari bunga menjadi bagi hasil, oh kalau bagi hasil bagus. Kalau bunga nggak boleh gitu, Pak. Ulang tahun ya, acara ulang tahun itu tidak Islami. Orang Islam kok bicara ulang tahun, milad. Nah, kalau milad Islami itu, gitu loh. Itu aja intinya sebenarnya sih, gitu ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah mendengarkan materi dari Al-Ustaz Dr. Ahmad Sarawat LC-LMA yang terkait dengan pajak adalah wakaf kontemporer. Ya, itu menarik untuk kita simak dan semoga bisa menjadi renungan bagi kita semua untuk istiqomah menjadi petugas pajak untuk membangun negara di Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Maksudnya negara Indonesia, bukan negara di Indonesia. Ya baik, kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Dr. Ahmad Sarawat LCMA yang telah memberikan materi kepada kita. Semoga menjadi pahala bagi Al-Ustaz dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, karena keterbatasan waktu maka kita akan mengakhiri kegiatan kita. Insya Allah kita berjumpa kembali mungkin jadi hari Rabu ya Mas Kanafi. Ya, kita akan menyesuaikan waktu. Jika ada ketersediaan di Jumat kita akan di kajian dari Jumat atau kalau memang tidak bisa ya kita akan kembali di hari Rabu. Baik, mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum.